Hai guys, jadi saya kembali ke Jakarta dan saya memutuskan untuk numpang truk dulu sebelum saya ke Sumba supaya saya akhirnya bisa mencapai 10.000 km naik truk di Indonesia. Dari Ceko saya membawa tas yang sangat besar, kapasitas isinya sampai 100 liter, beratnya 23 kilo dan ransel kecil 7 kilo. Jadi saya memutuskan kirim sekitar 8 kilo ke Sumba lewat pos, namun sisanya sekitar 21 kilo saya harus tetap bawa sendiri. Itu tantangan juga apalagi kalau hitchhiking, kadang-kadang kita harus jalan kaki jauh, tapi tidak apa-apa, yang penting dapat pengalaman kan? Jadi mari kita jalan-jalan dulu, tujuan Surabaya. Dapat truk di Jakarta itu sesuatu yang susah sekali, jadi lebih baik keluar kota dulu naik kendaraan yang lain. Saya naik go-car ke stasiun kereta api dan rencana saya adalah turun di stasiun yang tidak jauh dari Jakarta tapi juga dekat dengan jalan raya di mana ada pom bensin yang besar supaya saya bisa bertanya kepada para sopir yang isi minyak sebelum jalan ke arah timur. Saya sebenarnya sudah lama tidak naik transportasi umum di Jakarta, tapi saya menikmati itu karena stasiun kereta api di sini bersih, tiketnya murah, dan itu gampang ikut petunjuk, jadi tidak mungkin kita tersesat atau naik kereta yang salah. Hanya saja terlalu ramai dan keretanya terlalu penuh, agak susah masuk ke dalam karena banyak orang sekali. Tapi saya tidak bisa heran karena saya jalan pada hari kerja dan saya berangkat habis makan siang, jadi tentu saja ada banyak orang yang mau balik dari Jakarta ke Bekasi. Saya turun di stasiun Cibitung dan pindah ke McD supaya saya bisa cas HP dan minum kopi sebelum jalan 1 kilo lagi ke pom bensin. Jadi saya tadi mau ke pom bensin tapi saya lewat satu perusahaan dan security berbicara dengan saya dan dia bertanya saya mau kemana. Saya jelaskan, dia bilang tidak usah sampai ke pom bensin yang masih mungkin 300 meter jauh dari sini. Dia bilang duduk tenang saja di sini, saya nanti akan tanya. Jadi sekarang saya tunggu karena ada banyak mobil yang keluar dari sini, jadi siapa tahu mungkin dia bisa bantu saya cari truk. Saya heran setelah semua pengalaman saya selama beberapa tahun, saya belum belajar bahwa saya seharusnya tidak langsung bersemangat kalau ada sesuatu yang terlihat terlalu gampang. Jadi walaupun security mau bantu saya menunggu di sana mungkin 2 jam dan tidak dapat mobil. Pada akhirnya security minta maaf, katanya tidak ada mobil yang mau berangkat ke arah Surabaya. Jadi saya ambil tas saya dan jalan ke pom bensin. Oke, jadi sekarang saya sudah pindah ke pom bensin. Jadi saya jalan sekitar 500 meter saja dengan tas ini, sudah terasa sangat berat. Saya mulai capek, sekarang sekitar jam berapa? Jam 7 atau setengah 8 malam. Kita lihat saja, yang penting bisa keluar dari sini. Jadi ya, begitu. Oke, bagus-bagus. Saya dapat truk sampai ke Surabaya, jadi luar biasa. Ini sekarang masih tunggu isi BBM dan langsung jalan. Sopir ini sangat ramah, kami mengobrol banyak dan saya merasa seperti kami sudah kenal cukup lama. Dia membawa Coca-Cola dari Jakarta sampai ke gudang di Surabaya, jadi saya merasa sangat beruntung karena tidak perlu turun dan mencari truk yang lain lagi. Sekarang jam 11 lewat, 11 malam lewat, kami lagi di Mandalawangi, kami berhenti di rumah makan, jadi kami lagi makan. Saya di sini bersama, kami bertiga dalam satu mobil, jadi saya sangat berterima kasih saya bisa ikut mobil ini dan sebentar lagi lanjut perjalanan. Mungkin kalian bertanya kenapa saya tidak mau dari Jakarta ke Sumba naik pesawat saja, apalagi kalau saya bawa tas seberat ini. Ya, alasan pertama, saya mau menikmati numpang truk untuk terakhir kali
karena sudah tidak ada banyak kesempatan lagi dan sudah tidak sama seperti dulu waktu saya masih kuliah. Dan alasan kedua, harga tiket pesawat dari Jakarta ke Waingapu hampir sama seperti tiket dari Jakarta ke Vienna di Austria kalau lagi promo. Dan itu gila, lebih baik lewat darat memang. Jadi sekarang jam 4:30 pagi, kami sudah lewat Cirebon dan mau istirahat atau bisa mandi di rumah keluarga Pak sopir ini. Saya tentu saja sudah tanya berapa orang tinggal di rumah itu, dan ini karena itu penting kita harus selalu bertanya begitu. Dan istirahat saja dan habis itu berangkat lagi. Aduh, saya sudah mengantuk parah. Saya tadi mau tertidur di mobil tapi saya tahan karena saya merasa kasihan kan dengan sopir juga karena dia juga pasti mengantuk. Jadi begitu. Ya, jadi istirahat dulu. Kalau kalian hitchhiking, jangan pernah masuk rumah orang tanpa kasih tahu keluarga atau teman kalian yang terlebih dahulu ya. Share lokasi dan cari tahu berapa orang tinggal di rumah itu. Kalau saya tidak akan masuk rumah orang kalau tidak ada perempuan yang tinggal di sana. Lebih baik lagi kalau ada anak-anak. Dan kalau kalian dapat kamar untuk bisa istirahat, yang penting kamarnya bisa dikunci. Selalu hati-hati ya. Tapi saya beruntung karena sopir ini memang sangat baik. Saya dianggap sebagai tamu dan anak perempuan dia juga langsung akrab dengan saya. Saya dikasih kamar dan istirahat sampai siang. Karena kata sopir kami akan lanjut perjalanan sebelum maghrib. Jadi sekarang sekitar jam 4 pagi, kami lagi berhenti, kami sekarang ada di Pati. Dan kami mau istirahat mungkin 1 jam, setelah itu baru lanjut perjalanan ya. Wah. Ya, capek juga sih. Capek dan saya baru berpikir bahwa makin saya tua dan makin banyak saya jalan naik truk, makin saya menyadari bahwa sebenarnya ini bukan pekerjaan yang gampang dan ini sangat melelahkan. Dan menurut saya sopir-sopir truk di Indonesia mereka memang hebat, mereka bisa bekerja seperti ini karena mereka bisa jalan begini jauh tanpa istirahat sedikit sebentar, setelah itu lanjut lagi. Apalagi kalau mobil yang besar seperti ini yang ada hanya 1 sopir, jadi ya luar biasa itu. Dan saya tidak bisa bayangkan saya harus begini lama berfokus dan nyetir, jadi luar biasa. Lalu pagi-pagi saya cek Google Maps dan sekitar Rembang, saya akhirnya bisa merayakan bahwa saya mencapai 10.000 km naik truk di Indonesia. Aduh, itu butuh berapa tahun ya? Sebenarnya bisa jauh lebih cepat, namun saya selama beberapa tahun terakhir sudah jarang dapat kesempatan jalan-jalan seperti ini. Jadi untuk kesempatan ini saya keluarkan silver button yang saya baru saja dikasih dari YouTube sebelum saya mau kembali ke Indonesia. Jadi saya dapat bukan hanya 1 tapi 2 alasan untuk bergembira. Terima kasih banyak guys, kalian suka menonton video-video saya dan mendukung channel saya. Apalagi kalian yang mendukung saya sejak awal. Saya sangat bersyukur karena bagi saya 100.000 orang itu sudah angka yang luar biasa. Semoga kalian tetap menikmati vlog-vlog saya dan semoga setelah beberapa tahun saya mungkin bisa dapat tahu bagaimana rasanya kalau dapat juga golden button ya.
Ya, siapa tahu, semoga. Di sini kalian bisa lihat catatan saya tentang semua perjalanan saya naik truk. Dengan ini, saya menganggap salah satu bab dalam kehidupan saya telah berakhir. Saya tetap mau jalan-jalan kalau ada kesempatan, namun sudah tidak mau segila ini karena makin saya tua, makin saya malas. Walaupun pasti ada banyak orang yang numpang truk lebih sering dan lebih banyak dari saya, bagi saya ini tetap sesuatu yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, perjalanan ini belum berakhir. Sebelum kami masuk Surabaya, kami istirahat di warung bersama sopir-sopir lain. Namun Surabaya bukan tujuan saya. Saya sebenarnya mau numpang sampai ke kota Blitar. Jadi jangan lupa ketik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video part 2. Karena Blitar bukan kota besar dan saya sebenarnya tidak tahu apakah saya bisa sampai ke sana tanpa harus naik bis. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai ketemu minggu depan. Dadah!